些妖孽一个个传来了。万地幸运。参与外门大比的弟子都来齐了，规则只有一个：3日内到达妖兽之林中心设置的终点。想不想搞个大的？外门大比正式开始。Di pagi hari, Gunung Roh yang bergulung dari Sekte Heng Yue bermandikan sinar matahari, diselimuti oleh awan dan kabut asap. Dilihat dari jauh, seluruh sekte tampak melamun, seperti negeri ajaib di alam fana. Semua murid menuju ke paviliun Qin Kun. Kedatangan Ye Chen dan Hua menangkap kecemburuan dan kebencian. Saat seorang murid masuk, paviliun berubah menjadi lebih ramai. Pengikut dari puncak renyang datang. Jiang Hao dengan jubah putih muncul di hadapan semua orang yang hadir. Ye Chen mengenali Qi Hao dari para master puncak renyang. Ye Chen menatap murid-murid dari puncak renyang, dan mereka juga menjentikkan tatapan kejam padanya. Qi Hao tampak ganas khususnya. Ye Chen menarik pandangannya setelah sekilas. Murid-murid dari puncak Diang tiba, dan mereka memandang Ye Chen dengan kebencian juga. Murid-murid dari puncak Tianyang juga tiba, dipimpin oleh seorang murid tampan berbaju hijau di puncak tahap inti manusia. Apakah dia peringkat pertama di sekolah luar? Seru Ye Chen tercengang, basis kultivasinya bahkan lebih buruk dari milik Jiang Hao. Dia bukan murid nomor 1. Sebuah suara muncul di sebelah Ye Chen. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan bersandar di kursi, tampak liar. Energi vitalnya tersembunyi. Gumam Ye Chen tertegun, dia tidak dapat melihat basis kultivasi pemuda itu. Pada saat ini, Yin Ziping juga tiba dengan sekelompok murid dari Regulation Hall. Sombong seperti biasa, dia melambaikan kipas lipatnya seperti seorang pria terhormat, menyebabkan banyak murid perempuan berteriak. Dia juga mencari Ye Chen di kerumunan dan menjentikkan tatapan mengejek dan kejam padanya. Aku akan mengambil hidupmu cepat atau lambat. Gumam Ye Chen menatapnya dengan dingin. Murid utama lainnya dengan tim mereka juga mencapai paviliun Qian Kun, seperti Wang Lin dari Taman Buah Roh, Xiao Jing dari Ruang Eksekusi, Lu Xuaner dari Paviliun Buku, Huo Teng dari Paviliun Tugas dan Qi Yue dari Paviliun Inti Roh. Seluruh peserta lomba hadir. Dalam hitungan detik, para tetua sekte dari awan berkuda sekolah luar muncul di kosmos, termasuk kepala master dari 3 puncak utama, Pang Dahai dari Paviliun Harta Karun, Zhou Dafu dari Paviliun Peralatan Roh, Zhao Zijing dari Aula Regulasi, Dao Ji dari Execution Hall, Lin Qingshan dari Spirit Herb Garden, dan Huang Shizhen dari Books Pavilion. Semuanya, para pembudidaya di panggung roh virtual, duduk di gugusan awan dengan menyilangkan kaki. 3 pelangi mengiris langit dari arah sekolah dalam dan tetap berada di atas awan. Mereka adalah 3 master kepala dari sekolah dalam, 2 di antaranya bukan orang baru bagi Ye Chen, Chu Xuan dan Tracheles Win. Yang lainnya adalah Immortal Daoxuan, kepala master dari Execution Hall di sekolah dalam. Sementara itu, Chu Xuan mengawasinya di atas gugusan awan. Penampilannya yang jernih dan berkilau membuat Ye Chen bersemangat. Jejak cahaya roh menyinari alam semesta dan berubah menjadi kompas raksasa berkilau yang diukir dengan nama semua peserta. Agar persaingan tetap adil, kompas bergulir secara acak. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi lawannya. Kompetisi dimulai sekarang. Saat kegaduhan Immortal Daoxuan terdengar di antara langit dan bumi, semua orang menatap kompas. Itu berguling terus-menerus dalam cahaya yang menyala-nyala dan berhenti sampai 2 jejak cahaya roh jatuh. Siapa yang terpilih? Ucap semua murid yang hadir melihat kedua sisi tempat cahaya berada. 1 jejak bertumpu pada Qi Yun, sepupu Qi Hao dari klan Qi di daerah Nanjiang. Jejak lainnya membekas pada para peserta puncak renyang. Namun, Hua terpilih. Hah? Kompas memilih Hua, ucap semua orang tercengang. Ye Chen menepuk bahu Hua dalam diskusi. Berseri-seri, jangan takut. Cobalah yang terbaik. Saya tidak takut, ucap Hua mengangguk, aku bisa dikalahkan oleh siapapun, tapi bukan Qi Yun. Kakak, kamu memukuli sepupu Qi Yun. Aku juga bisa mengalahkan Qi Yun. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ye Chen menyeringai tanpa jawaban. Di seberang Hua, Qi Yun melompat ke platform pertarungan dengan cepat. Qi Yun berencana untuk memperluas wawasannya dan akan menyerah jika menghadapi persaingan yang kuat. Tanpa diduga,
Lawannya adalah Hua dan dia mengangkat dagunya tinggi-tinggi dengan pandangan menantang. Tidak perlu bagimu untuk datang jika kamu takut kalah. Ucap Qiyun memandang Hua dari atas ke bawah dengan mengejek, dan mencemooh, apakah kamu lupa bahwa kamu terluka parah olehku di Wind and Cloud Platform? Tidak apa-apa, ayo. Hua berteriak dan mengeluarkan tongkat besi hitamnya. Itu membangkitkan keheranan para penonton. Kurasa dia akan kalah dan terluka parah. Qiyun adalah murid klan yang berbakat. Aku sangat setuju. Ucap banyak para murid berkata satu sama lain. Hua bergerak terlepas dari diskusi semua orang. Dengan bunyi gedebuk, tongkat besi hitam menembus udara dan menyerbu ke arah Qiyun. Qiyun mencemooh. Saat dia sedikit condong ke satu sisi, tongkat itu turun di sepanjang tubuhnya. Satu pukulan mengarah ke Hua. Tanpa pertahanan apapun, Hua menderita telapak tangan. Tapi dia juga melambaikan tongkatnya dan memukul Qiyun dengan itu. Keduanya berakhir seri di babak pertama. Qiyun mengangkat tangannya, dan menunjukkan 3 jejak niat pedang yang tajam, wajahnya menjadi gelap. Hua bergegas menggunakan tongkat itu. 3 niat pedang dibelokkan. Qiyun menyerbu ke arahnya dan berniat menyerang. Hua meletakkan tongkat di depannya untuk menangkis. Telapak tangan Qiyun mengenai tongkat itu, dan kekuatan itu mendorong kembali Hua yang bersenandung. Hua tertinggal dalam konfrontasi, karena Qiyun, seorang kultivator yang menerima banyak pelatihan dari klannya, 2 peringkat lebih tinggi darinya. Meski dengan seluruh tenaganya, Hua tetap tidak bisa menahan serangan Qiyun dan nyaris kalah. Seperti yang kuharapkan. Lihat, kupikir Hua akan dikalahkan cepat atau lambat. Kesenjangan mereka sangat besar. Dia tidak mungkin menang. Para penonton bergumam. Ye Chen duduk diam dengan tenang, dan tidak akan merasa dipermalukan jika Hua kalah. Karena Qiyun lebih unggul dari Hua dalam hal basis kultivasi dan latar belakang keluarga. Dipukul oleh Qiyun, Hua mundur dan memuntahkan darah di arena pertempuran. Namun, Hua, seorang anak laki-laki yang jujur, tidak terlihat sengsara tetapi seimbang, dan sering membela diri. Kemampuan bertarungnya melampaui level ketiga dari tahap kondensasi Qi berkat pemurnian tubuh dari api sejati dan latihan bertarung dengan Zixuan. Itu sebabnya dia tidak kalah meski dipukuli sepanjang waktu. Kamu tidak menyerah. Saat Qiyun berteriak, niat pedang dan telapak tangannya tidak pernah berhenti. Diam. Hua masih berusaha sekuat tenaga untuk mengacungkan tongkatnya. Sementara tongkat besi hitam menari, bayangan yang tidak teratur muncul, dari mana beberapa pola dapat terlihat, dan pertahanannya maju perlahan. Melihat ini, Penatua Sufu tercengang, menangkap beberapa petunjuk dari keterampilan staf Hua. Bocah itu memang tidak sesederhana. Kata Cusuan tersenyum, dia telah tenang sejak awal. Jauh lebih tenang daripada Qiyun. Apa? Dia bersiap untuk melakukan serangan balik. Gumam Penatua Daoji, kepala sekolah dari aula eksekusi di sekolah luar, mengelus janggutnya. Situasi pertempuran berubah. Hua, yang selalu terkena serangan Qiyun, mulai menambahkan beberapa gerakan serangan untuk pertahanannya. Namun, Qiyun lebih menjaga dirinya sendiri karena nafasnya yang kacau dan menguras energi vital yang disebabkan oleh aplikasi mistiknya yang terus-menerus. Hua memulai serangannya dan Qiyun sebagian besar menangkis. Brengsek, ucap Qiyun wajahnya pucat, menyerang saat mendapat kesempatan, tapi selalu dicegah oleh formasi staf aneh Hua. Hua, aku meremehkanmu. Ucap Ye Chen berseri-seri di bawah platform. Di luar dugaannya, Hua bersikeras begitu lama dan belum kalah. Dan sekarang situasi pertempuran justru sebaliknya. Hua menjatuhkan tongkatnya dan memukul mundur Qiyun. Qiyun meraung dan mencoba menyerang Hua dengan pedangnya. Saat pedang mengenai tongkat Hua, Qiyun terdorong oleh kekuatan yang luar biasa, dengan lengan yang mati rasa. Stafnya adalah satu-satunya hal yang dia andalkan. Sebuah suara samar masuk ke telinga Qiyun. Qing Yang, hentikan, ucap Immortal Daoxuan memperingatkan Immortal Qing Yang. Immortal Qing Yang bergegas untuk menarik pesan itu. Dengan bantuan tuannya, Qiyun menemukan kekurangan dari formasi staf Hua. Qiyun mencibir dan memasukkan energi spiritualnya ke dalam pedang, bersiap untuk menyerang lagi. Hua mengayunkan tongkatnya. Hancurkan untukku, ucap Qiyun mendengus dingin, memegang pedang di tangannya, yang bertabrakan dengan tongkat itu. Hua mondar-mandir dengan dengungan tumpul,
dan tongkat besi hitamnya juga terbang dari tangannya. Ye Chen mengerutkan kening, karena tongkat itu adalah satu-satunya senjata yang mampu dimiliki Hua. "Apa yang bisa kamu lakukan tanpa staf?" teriakan Qiyun terdengar di platform pertempuran. Dia bergerak maju seperti binatang buas dan mengacungkan pedang panjang. Dalam tarikan nafas, jejak luka berdarah muncul di tubuh Hua, dan dia terus mundur. Tapi ketenangannya menyenangkan semua tetua sekte yang tersenyum di gugusan awan, dan membangkitkan minat para penonton. Tak disangka, pertarungan dua remaja ini berlangsung lama dengan klimaks yang tiada henti. Napas Qiyun bergolak, begitu juga Hua. Dia terluka parah. Sulit baginya untuk menang tanpa staf. Hua terpojok ke tepi peron. "Apakah kamu tidak mengakui kekalahanmu?" ucap Qiyun tampak mengerikan. Pedangnya berdengung dan mengarah ke Hua. Memompa darah, pedang menembus bahu Hua. Hua memuntahkan darah dan mencengkeram pedang Qiyun dengan kedua tangannya. Lebih keras, Qiyun memegang gagang pedang, menarik lebih banyak kekuatan dan menusukkannya ke tubuh Hua. Dalam sekejap, keduanya tetap diam. Hua memegang ujung pedang dan Qiyun memegang gagang pedang. Sulit untuk menilai siapa pemenangnya, karena keduanya menolak menyerah. "Hua, berhenti berkelahi!" teriak Ye Chen tidak tahan lagi, desakan Hua mungkin membahayakan tubuhnya. "Kakak, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan mempermalukanmu," ucap Hua dengan keras. Kepala bertahan, darah mengalir di mulutnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan membenturkan dahi Qiyun dengan keras di mata semua orang. Tabrakan yang jelas dan keras memecahkan kesunyian. Semua orang tersentuh oleh pemandangan itu, termasuk Ye Chen. "Ah!" pekikan terdengar di seluruh paviliun Qiankun. Kepala Qiyun berdarah setelah ketukan tak terduga dari Hua. Dalam sekejap, Hua tiba-tiba bergerak maju dan memukul Qiyun ke belakang. "Kembalilah padaku," kata Hua mempercepat dan merebut salah satu lengan Qiyun. Dia mengayunkan Qiyun di udara. Saat bunyi gedebuk menyebar ke seluruh paviliun, Qiyun mendarat di platform pertempuran dan memecahkan lempengan batu hijau yang keras. Adegan itu mengejutkan sebagian besar penonton. Dengan wajah terbakar, Immortal King yang kesal atas kekalahan Qiyun oleh seorang murid di tingkat ketiga dari tahap kondensasi Qi bahkan dengan bantuannya. Qiyun pingsan dengan organ yang terlantar. Hua juga berlumuran berdarah, terhuyung-huyung di peron seolah hampir tertiup angin. Sekarang, mudah untuk melihat siapa pemenangnya. Hua menang. Ketika suara samar datang dari gugusan awan, Ye Chen dan Qi Hao berlari ke peron. "Brengsek!" gumam Qi Hao melemparkan pandangan mengerikan pada Hua dan Ye Chen. Ye Chen meninggalkan platform dengan Hua di tangan. Dia tersenyum saat melihat Hua, anak laki-laki yang keras kepala dan jujur, yang menang bukan karena basis kultivasinya tetapi karena keyakinannya untuk menang. "Kakak, aku tidak mempermalukanmu kan?" ucap Hua berbicara. "Tidak, kamu hebat," kata Ye Chen tersenyum. Penonton masih tenggelam dalam menonton pertarungan tersebut, dan tidak menyangka pertarungan antara dua remaja itu luar biasa. Kompas raksasa berguling lagi di udara. Segera, dua jejak cahaya roh dilemparkan ke masing-masing Qiyue dan seorang murid dari puncak Diang. Ketakutan terungkap di wajah murid itu. Dia ditakdirkan untuk kalah. "Sekte tua, aku menyerah," ucap murid itu mengangkat telapak tangannya dan duduk dengan putus asa, sehingga Qiyue adalah pemenangnya tanpa berusaha keras. Tidak ada tepuk tangan yang datang karena tidak ada ketegangan. Sementara semua orang menatap kompas, dua kilatan bersinar, satu pada murid paviliun buku, yang lain pada murid dari renyang Piksu Xinyu. Suasana kembali meriah. Murid dari paviliun buku mencapai tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Qi, satu tingkat lebih rendah dari Su Xinyu. Dalam pertarungan sengit ini, Su Xinyu, sang pemenang, mendapat tepuk tangan karena kecepatan dan mistiknya, serta kehormatan untuk puncak renyang. Pada pertarungan kelima, Xionger bergegas ke peron dengan gadanya, berteriak, dan mengalahkan seorang murid dari puncak Tianyang. Pada pertarungan ke-6, Qi Hao berduel dengan seorang murid dari Execution Hall. Keras terhadap muridnya, Qi Hao hampir menikamnya sampai mati dan menyebabkan kemarahan Daoji, kepala guru murid tersebut. Di ronde ke-7, Zhao Long dari puncak renyang bertarung dengan Wei Ming dari puncak Tianyang. Wei Ming menang dengan selisih tipis.
Pertarungan berikutnya berlangsung cepat, di mana beberapa murid peringkat 10 teratas dari sekolah luar berpartisipasi dan menang dengan mudah. Dalam pertarungan ke-97, Lisan dari Spirit Herb Garden muncul. Sebagai pecundang paling aneh dalam kompetisi, dia dipukul begitu tiba di peron. Ye Chen meragukan bahwa terlalu banyak hubungan seksual yang menghabiskan Lisan. Ye Chen beristirahat dengan mata terpejam di bawah platform, dan terkadang melihat pemuda yang tertidur di sampingnya. Cahaya roh dari kompas raksasa tidak menyinari dirinya sampai sekarang. Kompas melupakanku. Dia bergumam dan melihat ke arah itu mengambang di langit. Kompas bergetar dan berguling saat pertarungan di peron berakhir. Seketika, dua kilatan jatuh, dan yang ungu datang ke arahnya. Giliranku. Dia meregangkan tubuhnya yang kaku, dan darah mendidih sekaligus. Dia mencibir saat menoleh ke lawannya yang dipilih oleh Flash lainnya. Ye Chen tersenyum dingin dan melompat ke peron. Lawannya, yang berjubah putih dengan rambut hitam berkibar dan energi padat, juga melompat ke peron, dan menahan pandangan semua orang saat kedatangannya. Itu adalah Yin Ziping, murid utama dari Balai Regulasi. Kedatangan mereka di platform pertempuran menyebabkan kehebohan di antara para penonton. Yin Ziping, murid utama dari Regulation Hall dan seorang kultivator di tahap yang sejati, menempati peringkat 10 besar di sekolah luar. Ye Chen juga menangkap fokus semua orang. Murid magang ini telah membuat marah dua master utama dari puncak utama dan melumpuhkan banyak murid. Sebagian besar penonton menatap peron dengan mata menyala-nyala. Yin Ziping berkomplot melawan Ye Chen berkali-kali. Pertarungan mereka pasti sengit. Yin Ziping sudah mencapai tahap yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chen, dia tidak bisa mengalahkan Yin Ziping. Orang lain mungkin tidak, tapi Ye Chen bisa. Ada banyak diskusi dari semua penonton yang memeriahkan suasana jelang laga. Bahkan pemuda yang tertidur di sebelah Ye Chen juga membuka matanya untuk melihat sekilas. Zhao Zijing, kepala master dari Regulation Hall, mengelus kumisnya di gugusan awan, memegang keyakinan pada kemenangan muridnya. Saudari bela diri junior, apakah dia Ye Chen? Ucap Immortal Daoxuan menatap Ye Chen dan menoleh ke Cusuan. Tidak ada yang bisa menimbulkan kehebohan kecuali dia. Kata Cusuan berseri-seri dan melirik Ye Chen, bergumam, "Nak, tidak mudah menjadi muridku." Di peron, Ye Chen dan Yin Ziping berdiri berhadapan satu sama lain, dan energi pertarungan mereka meningkat. Yin Ziping mengejek, "Ye Chen, kesedihanmu bertemu denganku. Kamu mungkin orang yang berduka." Kata Ye Chen mencibir, dan menatap langsung ke arah Yin Ziping, dengan tatapan berani. "Ye Chen, kalahkan dia." Saat Xionger meraung, Ye Chen dan Yin Ziping bergerak. Tautan cahaya Suan, telapak guntur bergegas. Mistik diterapkan di awal. Didorong oleh pukulan itu, keduanya mundur, dan memecahkan lempengan batu hijau. "Aku meremehkanmu," ucap Yin Ziping mencemooh, dan mengaitkan tangannya. Tiba-tiba, energi vital bergerak di sekelilingnya dan menyatu menjadi bayangan pedang bertitik tebal dengan kecepatan tinggi. Saat teriakan Yin Ziping terdengar, bayangan pedang bersiul terhubung, dan menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan Crimson Cloud Sword dan mengacungkannya. Bayangan pedang menari dan berkumpul menjadi formasi yang melindunginya di tengah. Logam bergemerincing, mistik Yin Ziping mengejutkan formasi pedang Ye Chen. Yang mengejutkan para penonton, keduanya menggunakan mistik yang luar biasa dalam gerakan kedua mereka. Formasi pedang mirip dengan formasi tongkat Hua. Gumam Immortal Daoxuan mengelus jenggotnya. "Bagus sekali," ucap Cusuan tersenyum. Formasi pedang Ye Chen pecah, dan bayangan pedang Yin Ziping menghilang. "Sekarang giliranku," kata Ye Chen memegang Crimson Cloud Sword yang mengarah ke Yin Ziping. Formasi pedang Tiangang berubah dari pertahanan menjadi serangan dengan banyak tembakan bayangan pedang. Cahaya roh berkumpul dan membentuk perisai tebal untuk mempertahankan Yin Ziping di belakang, saat dia mengaitkan tangannya dalam hitungan detik. Denting logam terus-menerus muncul. Kali ini, Ye Chen menyerang. Perisai cahaya Suan begitu kokoh sehingga formasi pedang Ye Chen tidak bisa menembusnya. Ye Chen menyerang ke depan. Energi spiritualnya mempercepat sirkulasinya dan meresap ke dalam tinjunya. "Hancurkan!" Sambil berteriak, dia meninju perisai dengan keras. Saat perisai cahaya Suan hancur, Yin Ziping melangkah mundur dengan dengungan yang membosankan.
Dia menghancurkan perisaiku. Gumam Yin Ziping, wajahnya menjadi gelap. Sever Mountain Finger. Dengan ketukan kakinya, dia meluncur ke depan, dan mengarahkan jarinya ke Ye Chen. Sebuah lubang berdarah ditusuk di bahu Ye Chen. 1 jari untukmu. Ye Chen mengangkat tangannya, mengisi energi spiritual ke jarinya dan menyodok 1 lubang berdarah pada Yin Ziping. Kehebohan tidak pernah berakhir di peron. Dan mata para penonton mengejar Ye Chen dan Yin Ziping. Ye Chen hanya mencapai tingkat ke-9 dari tahap kondensasi Qi, tetapi kemampuan bertarungnya luar biasa. Gumam Immortal Daoxuan menghela nafas di atas gugusan awan. Senior, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Cusuan memandang Immortal Daoxuan dan Traceleswin. Sulit untuk mengatakannya, kata Immortal Daoxuan membelai janggutnya, berbisik, saya pikir Yin Ziping kemungkinan besar akan menang. Dia mencapai tahap yang sebenarnya. Saya pikir Ye Chen akan menang. Kata Traceleswin berbicara meskipun diam seperti dia. Ye Chen dan Yin Ziping bertarung dengan mistik. Tautan cahaya Suan. Telapak guntur bergegas. Keterampilan gunung hijau. Tinju gulat gunung. Pertarungan yang luar biasa, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya setelah lebih dari 100 putaran pertarungan. Ye Chen memantapkan dirinya, dan memulai babak baru pertempurannya dengan darah mendidih dan kemauan, seperti harimau yang kuat. Dia tidak kelelahan tetapi lebih berani meskipun konsumsi energinya dalam waktu lama. Gerakan indah digunakan di sepanjang jalan. Yin Ziping terus mondar-mandir dan batuk darah dengan wajah cemberut dan darah mengalir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen sulit untuk dihadapi. Yin Ziping tiba-tiba mengelak, dan mengeluarkan pedang. Itu berkilauan setelah infus energi spiritualnya, guntur dan kilat menutupinya. Saat Yin Ziping menggeram, pedang 3 Zhang robek. Ye Chen bangkit dan mencengkeram pedang Tianque di depannya untuk menangkal serangan itu. Pedang mengerikan itu mengenai pedang Tianque. Piring batu hijau pecah, saat kaki Ye Chen bengkok. Lengannya berdenyut menyakitkan, darah bergulir di dalam tubuhnya dan dipompa keluar dari mulutnya. Yin Ziping mengayunkan pedangnya untuk menerapkan mistik lagi. Aku pernah menderita kerugian. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan lain untuk menyerangku? Suara kasar Ye Chen menyebar. Pedang Tianque raksasa terlempar dan mengarahkan ujungnya ke Yin Ziping. Ye Chen mengikuti pedang itu dengan erat dengan face virtual shadow miliknya. Mengertakkan gigi, Yin Ziping sadar bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menyerang Ye Chen. Pedang itu akan mengenainya jika menerapkan skill Thunderous Sabre sekarang. Yin Ziping memutuskan untuk melepaskan keterampilan itu setelah pertimbangan dan mundur dengan tiba-tiba. Ye Chen menerapkan keterampilan Bisu Wrestle dan melesat ke arah Yin Ziping. Kamu mencari kematian, kata Yin Ziping mendengus dan mengayunkan pedangnya. Siapa yang akan mati? Belum diputuskan, kata Ye Chen mencibir dan menghindari pedang itu. Yin Ziping meraung, dia meninju ke belakang. Geraman terdengar setiap kali Ye Chen bergerak. Dia bertarung seperti binatang buas dengan semua persendiannya sebagai senjata. Strategi pertempuran ini lagi. Saat keheranan meningkat, para penonton tahu betapa kuat dan anehnya kemampuan bertarung jarak dekat. Immortal Daoxuan juga mengungkapkan keterkejutannya. Bocah itu hanya mencapai tingkat ke-8 dari tahap kondensasi Qi, tetapi memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat. Dia tidak sederhana. Nak, kamu mengejutkanku. Gumam Cusuan menyaksikan dengan mata menyala-nyala. Teriakan Yin Ziping berlanjut di peron. Acak-acakan, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Yin Ziping, seorang pria yang sombong, tidak pernah menganggap Ye Chen setara dengannya, dan hanya berpikir bahwa murid lain melebih-lebihkan kemampuan Ye Chen, meskipun mendengar keterampilan bertarung jarak dekat Ye Chen yang tak terkalahkan. Sampai sekarang, dia menyadari komentar tentang Ye Chen itu benar. Darah dipompa dari mulut Yin Ziping. Meskipun seorang kultivator pada tahap yang sebenarnya, dia tidak dapat menahan serangan keras terus-menerus Ye Chen lebih lama lagi, telapak tangan dan jejak kaki menutupi seluruh tubuhnya. Di gugusan awan, Zhao Zijing, Master Yin Ziping, merasa cemas, karena murid utama kesayangannya terluka parah. Jaga jarak dengannya, seru Zhao Zijing mengirim pesan kepada Yin Ziping, yang kekalahannya oleh seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi akan memalukan. Immortal Daoxuan menangkap pesan Zhao Zijing dan melihatnya sekilas, menggeram, hanya sekali.
Yin Ziping mundur dengan cepat setelah menderita luka berat dan menjauh dari Ye Chen. Bisakah kamu melarikan diri? Tanpa mengejar, Ye Chen memasukkan semua energi spiritualnya di tangan kanannya dengan gemuruh guntur. Erangan rendah naga bisa terdengar sebelum serangannya. Naga Kang. Saat raungannya muncul, dia membuang telapak tangannya. Bayangan naga emas virtual dengan energi virtual yang deras mengalir ke Yin Ziping. Dia menatap bayangan itu dengan tak percaya, tidak mampu menghadapi energi yang menggelinding seperti naga ganas yang nyata. Apa, mistik itu? Keheranan memenuhi medan pertempuran. Sangat luar biasa. Dia bertarung denganku tanpa semua energi spiritualnya hari itu. Tertegun, Qi Yue tidak pernah berharap Ye Chen bisa menerapkan keterampilan yang begitu kuat. Murid lain yang berada di peringkat 10 besar terkejut, karena mereka mungkin tidak dapat menangani serangan yang begitu keras. Khususnya Jiang Hao dan Zi San, wajah keduanya bengkok. Bahkan tetua sekte di gugusan awan tercengang. Sayang sekali aku tidak menganggapnya sebagai muridku. Gumam Zong Laodao dari puncak Tianyang menutupi dadanya lagi. Ge Hong dan Immortal King yang tampak cemberut. Saudari bela diri junior, kamu berpandangan cepat. Ucap Immortal Daoxuan memuji. Para murid di sekolah luar jarang bisa mempertahankan mistik yang kuat. Jujur, aku terkejut. Ucap Cusuan terkekeh karena kemampuan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Di peron, Yin Ziping dipukuli dari jauh dan batuk darah dengan tulang dan meridian yang retak. Akhiri hidupmu saat kau lemah. Kata Ye Chen menyerbu ke arah Yin Ziping. Dia meraih salah satu kaki Yin Ziping di pandangan semua orang sesaat sebelum Yin Ziping mendarat. Banyak murid menutupi mata mereka, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Chen mengayunkan Yin Ziping untuk satu lingkaran dan melemparkannya ke platform yang keras, meninggalkan lubang berbentuk manusia di sana. Yin Ziping memuntahkan darah dengan liar termasuk beberapa jaringan hati, dengan organ yang terlantar. Kamu membayar harga untuk berkomplot melawanku. Berteriak, Ye Chen mengacungkannya lagi dan melemparkannya ke peron. Kamu harus mati karena menyakiti keluargaku. Kamu pantas mati karena memutarbalikkan fakta. Kamu mati karena menganiaya orang lain. Saat Ye Chen mengucapkan setiap kalimat, dia menjatuhkan Yin Ziping ke peron. Kehebohan terdengar di seluruh paviliun Qiankun. Hati para penonton berdebar dengan setiap suara. Jika murid lain bertarung dengan Ye Chen hari ini, mereka pasti kehilangan nyawa. Semua orang kagum dengan tontonan berdarah itu. Bahkan Cusuan jatuh kesurupan. Tak disangka, Ye Chen yang tampan dan langsing ternyata begitu garang. Bocah, berhenti. Teriakan Zhao Zijing membangunkan semua orang. Yin Ziping akan mati jika pertarungan dilanjutkan. Cukup, Immortal Daoxuan berteriak kaget. Adalah malapraktiknya jika Yin Ziping kehilangan nyawanya. Ye Chen akhirnya berhenti dengan mudah dan bersemangat. Yin Ziping berbaring di lubang tanpa pingsan, dan menatap Ye Chen dengan heran, darah berceceran dari mulutnya. Dia ingin bergerak, tetapi semua tulang dan meridiannya patah. Dia harus beristirahat di tempat tidur selama beberapa bulan untuk pulih, tanpa kesempatan untuk mengikuti repechage, apalagi sekolah dalam. Itulah harga yang harus kamu bayar karena menyakiti keluargaku. Ucap Ye Chen menjawab dengan kasar. Dia pasti telah membunuh Yin Ziping, jika Immortal Daoxuan tidak mencegahnya hari ini. Yin Ziping dibawa pergi dari peron, diikuti oleh Zhao Zijing, yang tidak mau menonton kompetisi lagi karena kekalahan muridnya. Ye Chen menang. Saat suara keras Immortal Daoxuan terdengar, Ye Chen terhuyung keluar dari platform di depan semua penonton. Semua orang masih tenggelam dalam pertarungan yang mendebarkan. Kemajuan Ye Chen tidak dapat dihentikan dan dia akan menjadi keajaiban apakah dia bisa masuk sekolah dalam atau tidak. Nak, kamu terlalu kasar. Ucap Cusuan menghela nafas di gugusan awan. Ye Chen menatap ke langit dan terbatuk-batuk, aku tidak menyangkal bahwa aku sedikit marah hari ini. Cusuan menggosok alisnya tanpa berkata-kata. Dia menyadari bahwa Ye Chen akan menjadi sakit kepalanya jika menjadikannya sebagai muridnya dan sekolah dalam akan kacau balau di masa depan. Saat pertarungan antara Ye Chen dan Yin Ziping selesai, putaran pertama kompetisi berakhir. Separuh dari peserta berkesempatan untuk mengikuti repechage dan pemenang akan melanjutkan turnamen berikutnya. Babak kedua dimulai. Ketika Immortal Daoxuan berbicara,
Kompas raksasa yang mengkilap itu berguling dan mengeluarkan 2 kilatan spiritual. Bersinar 2 tempat satu demi satu. Brengsek, kutukan keras muncul di bawah peron. Yang bersumpah adalah Xionger. Salah satu murid terpilih adalah Jiang Hao, murid garis lurus peringkat pertama di puncak renyang. Yang lainnya adalah Ye Chen.